Halo rebahaners, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel IT12, sebuah film yang judul Hope and Shaw. Film ini menceritakan agen federal yang bergabung dengan mantan tentara bayaran untuk memburu penjahat yang bisa mengubah dirinya menjadi manusia super. Tanpa banyak cincang, kita masuk ke alurnya. Awal film kita diperlihatkan oleh tim MI6 akan diterjunkan demi sebuah misi di kota London. Salah seorang dari mereka bernama Hetty Shaw. Ia adalah wanita cantik sekaligus pemimpin misi itu. Dalam misi ini, Hetty berusaha merebut sebuah virus milik organisasi terorisme yang bernama Izion. Tapi dalam misinya itu, mereka berhasil terdeteksi oleh manusia super yang memiliki implan cybernetik canggih, mencoba menyelamatkan virusnya dan menggagalkan aksi mereka. Dan nama manusia super itu adalah Brigson. Dalam situasi yang terdesak itu, Hetty berinisiatif menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya dan melarikan diri. Dan atas hal itu, Brigson memfitnah Hetty kepada MI6 seakan-akan dia telah berkhianat dan mencuri virus itu. Dan dari sanalah awal mula permasalahan dimulai. Berita hilangnya virus yang katanya dicuri pengkhianat beredar dengan cepat di kalangan intelijen Inggris dan Amerika. Dan mereka adalah Richard Shaw, seorang mantan agen intelijen Inggris, dan Hope, seorang pelacak buronan terbaik di Amerika. Kemudian Hope dan Shaw mengunjungi sebuah hiburan malam. Tujuannya ialah memaksa pemimpin di sana untuk buka mulut tentang virus yang diperebutkan oleh beberapa kelompok kejahatan. Di keesokan paginya, Hope menemani anaknya mengerjakan tugas, sedangkan Shaw mengunjungi ibunya di penjara. Ibu Shaw berpesan bahwa ia ingin anaknya kompak seperti dulu dan terungkap bahwa Hetty adalah adiknya Shaw. Kemudian agen CIA mengunjungi Hope. Ia menceritakan virus ini disebut CT17, senjata berbahaya yang bisa diprogram dengan snowflake. Hetty dianggap sebagai agen MI6 yang membelot. Dia dianggap sebagai dalang pencurian virus itu. Di saat yang sama, agen CIA bertemu Shaw. Tujuannya meminta Shaw merebut virus itu karena adiknya diduga sebagai pelakunya. Si botak ini dipertemukan di markas CIA agar mereka bekerja sama atas misinya tersebut. Dua musuh bebuyutan ini saling bertengkar, namun demi sebuah misi mereka bersatu. Hope menemukan lokasi Hetty, sedangkan Shaw langsung datang ke rumahnya. Kemudian Hope menemukan Hetty dengan penampilan barunya. Tak diduga beberapa pria bersenjata berdiri tepat di belakang Shaw. Mereka sama-sama terlibat baku hantam. Ternyata kekuatan Brigson berasal dari program Izion yang bisa mengubah dirinya menjadi manusia super. Hope kemudian menginterogasi Hetty dan memintanya menunjukkan di mana virus itu disembunyikan. Dia mengelak mengetahuinya dan hanya mengatakan tidak membunuh timnya. Hope mengatakan jika virus itu jatuh ke tangan orang jahat, maka dunia akan hancur.
Where's the virus? I told you, I've no idea what you're talking about. That's good. Shaw muncul dan meminta Hope menghentikan pertengkarannya. Hetty mengatakan bahwa virus itu berada di tubuhnya. I need to find a way to get them out. Tiba-tiba, Brixton dan pasukannya muncul dan menculik Hetty. Hope dan Shaw terpaksa bekerja sama demi menyelamatkan Hetty. No one tells you. Mereka terlibat kembali pertempuran di bawah. Karena Brixton bukan lawan sembarangan, Hope dan kelompoknya memutuskan untuk kabur. Shaw segera memacu mobilnya yang langsung dikejar Brixton dan anak buahnya. Kejar-mengejar terus dilakukan oleh Brixton, namun Shaw yang lebih lihai mengendarai mobilnya, sulit bagi Brixton untuk menangkapnya. Sekalipun di depan Shaw ada sebuah truk kontainer, namun mudah bagi Shaw untuk melewati truk itu. Brixton kembali ke markas Istrion dan meretas seluruh media dan berambisi menguasai dunia di tangan mereka. Tak hanya itu saja, Istrion menyuruh menyebarkan berita di jagat maya agar Hope dan Shaw dicap sebagai buronan CIA. Where they hatched the plan. Illusions of saving the world by augmenting the human right. Who the hell are they? Hope dan Shaw kembali berdebat dan membuat Hetty kesal dan hendak pergi mencari orang yang bisa mengeluarkan virus di tubuhnya. Ternyata Hope sudah mendapat identitas si dokter virus. Mereka kemudian bergegas menemui dokter itu. Direktur Itrion menugaskan Brixton agar memujuk Hope dan Shaw agar mau bekerja sama. Tapi nampaknya Brixton lebih memilih memusnahkan mereka. We're building the perfect system, but I want them turned. Offer the call. Setelah itu mereka bertemu dokter, kemudian menyuruh dokter itu agar mau mengeluarkan virus di tubuh Hetty. Dokter itu tidak bisa menolongnya karena virus itu akan membunuh dalam waktu 12 jam lagi. Setelah virus itu akan mengudara dan seluruh dunia akan mengontaminasi dalam seminggu. Ia telah dibohongi oleh Itrion yang mengambang misi menyelamatkan dunia. Well, I'm a 2 times Nobel Prize winner, but Mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu membakar Hetty sampai jadi abu atau pergi ke markas Istrion, karena di sana ada mesin yang bisa mengeluarkan virus dari dalam tubuh Hetty. because it's impossible to get to. We'll decide what's The most godforsaken part of the planet. I got just the place. Jelas saja mereka lebih memilih pergi ke markas Itrion, dan sepertinya adrenalin akan terjadi kembali. Resep ye. Shaw dan adiknya diajak ke Rusia karena mereka dianggap sebagai buronan. Kemudian Shaw membuatkan mereka identitas baru. Alright, there's someone in my... Is that we're gonna need? Considering your history with friends. Saat berada di bandara, Hetty dan Shaw dengan mudah melewati petugas imigrasi. Namun jahilnya, Shaw memberi nama Hope dengan nama Mike Oxmall, yang artinya kemaluanku kecil. My cock small. What exactly? Whatever. Kemudian, scene berpindah kepada dokter virus yang terkejut. Ia terkejut karena Brixton berhasil menemukannya. Sesampainya di Rusia, Shaw membawa mereka ke rumah pacarnya, sekaligus bos mafia bernama Margarita. It's long. Have to resort to such extremes. Mereka membuat perencanaan untuk masuk ke markas Itrion yang dijaga sangat ketat dengan sistem keamanan berteknologi canggih. Yeah. And it's a powder keg packed with munitions. So in Deccan, our kids, we used to spend our time coming up with these grifts. Setelah mempersiapkan diri dengan persenjataan yang diberikan Margarita, ternyata dia langsung memberikan Hetty ke tangan Brixton. Tujuannya ialah agar akses mereka masuk ke markas Itrion bisa lebih dengan mudah. Hetty dibawa ke fasilitas senjata Istrion yang berada di Ukraina.
Hetty hendak dioperasi, sedangkan Hobbs and Shaw kembali beraksi, kembali menampilkan kemampuan perangnya. Mereka masuk lewat pintu yang berbeda. Di tengah-tengah pertempuran, mereka selalu membuat lelucon yang bisa membuat saya tertawa, terbirit-birit. Enter corresponding match. Access denied. Mereka kembali disambut Brixton dan pasukannya hingga mereka dibuat pingsan. Giliran Hetty menunjukkan aksinya. What are you doing? Having to extract it myself. Ia dan dokter kabur membawa mesin ekstraknya, sedangkan Hobbs dan Shaw disandra oleh Brixton. Brixton mencuru mereka sampai ia kesakitan. Brixton meminta mereka bergabung atau mati di kursi setruman ini. Tiba-tiba, Hetty dan dokter muncul dan membakar Brixton. Pertempuran kembali terjadi. Hobbs and Shaw menyiapkan mobil supaya Hetty bisa melompat ke atasnya. Hobbs kembali melompat untuk membawa mesin ekstraknya. Brixton yang kecolongan langsung mengejarnya. Shaw ikut naik truk dan langsung berkelahi melawan Brixton. Brixton yang dibekali kekuatan super di tubuhnya tidak terluka sedikit pun, walau terkena puing-puing reruntuhan. Mesin yang dibawa Hetty ternyata rusak. Kemudian Hetty meminta mereka membakarnya demi keselamatan manusia. That only leaves the first one. Come on, stop it. Still got time. Time for what was it? Tentu saja Shaw emosi dan tidak mau melakukan itu. Hobbs punya ide lain, yaitu membawa mereka menuju Samoa, rumah lamanya Hobbs. Setibanya di sana, Hobbs mendapat pukulan dari saudaranya yang bernama Jonah karena menganggap Hobbs seenaknya datang setelah 25 tahun pergi tanpa kabar. Namun, sang ibu selalu menerima kedatangan sang anak. Begitu juga ibumu dan ibuku, semoga menjadi ibu-ibu. Sementara itu, Brixton dan pasukannya segera meluncur ke Samoa untuk mengejar mereka. Di Samoa, Hobbs meminta sang kakak memperbaiki mesinnya. Selain itu, sang ibu menunjukkan persenjataan zaman kuno yang dimiliki keluarganya. Sekarang, senjata itu akan dipakai mereka melawan Ichion. Mama, where's all our... Agar persenjataan seimbang, Hetty akan meretas persenjataan mereka. Persiapan pun dilakukan dan lokasi pertempuran di dekat tebing. Kini mereka akur dan saling bekerja sama demi menyelamatkan umat manusia. Jonah akhirnya berhasil memperbaiki mesin ekstrak tersebut. Proses ekstraksi virus di tubuh Hetty memerlukan waktu 30 menit. Dan tibalah pasukan Brixton di Samoa. Hobbs mendeklarasikan pertempuran mereka. Sementara itu, Hetty berhasil menonaktifkan persenjataan Ichion. Pertempuran dimulai di tengah-tengah kobaran api. Brixton membawa Hetty ke helikopternya.
Hope dan Shaw kembali bekerja sama untuk mencegahnya. Mereka menaiki truk dan langsung melempar rantai untuk mencegah pesawat itu lolos. Tak sampai di situ, mobil lainnya berdatangan untuk membantu mereka. Brigson menggiring mereka agar jatuh ke dalam jurang, namun beruntungnya mobil-mobil mereka sudah dilengkapi dengan nos. Dari atas, Hetty berusaha membantu, namun sialnya mereka terperosok ke jurang. Brigson bangkit dan menyuruh anak buahnya menembak mati Hetty. Sementara itu, Hope dan Shaw bekerja sama lagi untuk melawan manusia setengah dajjal ini. Mereka berhasil merebut virusnya, namun mereka tidak mau membunuh Brigson karena masih punya hati yang sangat baik dan nurani. Brother, you may believe in machines, all the technology in the world. Hingga akhirnya, Direktur Easton sendirilah yang menghabisi Brigson, dan setelah itu film pun berakhir. Buat kalian yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya ya saudara periaku. Bye-bye, oke?